Nongkrong lagi bareng Malmot di Tota Politik. Kita kehadiran salah satu anak muda yang peduli sama budaya-budaya lokal gitu, bro. Dia salah satu CEO apa direktur lokalisme, bro? CEO. Mukanya sih Akbar. udah etnikal sih kayaknya. Iya. Waduh. Waduh. Anjir. Namanya Akbar Restu. Akbar Restu. Lo apa di lokalisme Apa itu? sih lokalisme itu? Jadi gue di lokalisme apa atau apa itu lokalisme dulu nih? Nah, dua-duanya lo jawab lah. Oke, jadi gue itu adalah co-founder dari lokalisme sebenarnya. Jadi gue sebenarnya awal tuh bertiga sama ada satu teman gue namanya Fahri dan juga ada lagi namanya Helmi. Ah, Cuma hari ini kami cuma jalan berdua, tapi juga udah ada beberapa anak muda yang tergabung juga dari berbagai daerah. Ah. Nah, lokalisme sendiri itu adalah semacam platform digital gitu, Ya. sebuah komunitas yang memang fokus untuk ngebahas isu-isu soal budaya lokal di Indonesia. Cuma dalam terminologinya kami mencoba untuk menarasikan budaya lokal di Indonesia dengan cara anak muda, dari anak muda dan untuk anak muda, kayak gitu, lokalisme. Lokalisme.id. Lokalisme udah ada website ya tuh? Udah ada website dan juga udah ada Instagram. Itu kerjanya ngapain aja sih, bro? ngapain aja sih? Ya, Gagah-gagahan aja. Sok-sok peduli. Sok-sok peduli sama budaya lokal aja. Sosok budaya lokal. Gagah-gagahan. Anda tidak pakai batik. Iya. Anda kurang Iya, lokal. Anda budaya lokal tapi pakainya apa nih? Kayaknya Zara nih, bukan ya? Iya. bukan. Jadi kami, gua aja ya, gua lu ya. Gua tuh sebenarnya mencoba untuk mengubah persepsi bahwa ketika lu cinta budaya lokal tuh lu harus pakai batik. Itu kan sangat simbolistik banget. Sedangkan yang paling penting bukan soal simbolnya, tapi bagaimana narasinya ini bisa kesebar ke anak muda. Jadi kayak lu mau pakai baju band metal, lu pakai baju apa ya nggak masalah selama lu punya perspektif soal budaya lokal sendiri. Dan yang gua lakukan sama teman-teman itu adalah bagaimana sih ini pertama adalah menarasikan budaya lokal, mendokumentasikan berbagai budaya yang ada di Indonesia, tapi bukan budaya-budaya yang sifatnya besar, yang avant-garde gitu, tapi lebih ke budaya-budaya memang sehari-hari itu anak-anak muda itu mengalami kayak gitu. Jadi di situ mendorong anak muda juga untuk menuliskan budayanya mereka, baik itu dari budaya mereka yang ada di daerahnya, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, supaya orang-orang tuh tahu apa sih yang ada di keragaman budaya di Indonesia. Dan poinnya adalah bagaimana membumikan budaya ini bahwa kita nih hidup tidak terlepas dari budaya lokal kita kayak gitu. Jadi mau lu segaul apa, mau lu kayak gimana, tapi lu tuh sebenarnya tuh terbentuk dibangun oleh berbagai keragaman budaya di Indonesia kayak gitu sih. Kayak gitu. Dan juga selain mendorong anak muda untuk menulis, juga kita menjejaringkan anak muda ini untuk bisa berkomunikasi atau mengaktifasi jaringan-jaringan anak muda yang hari ini ada banyak banget komunitasnya di Indonesia. Kayak misalnya komunitas di Palu, di Banten, kita juga ada warlocknya. Kita nyebutnya warlock untuk orang-orang yang Warok tuh warga lokal warga maksudnya. lokal. Oke. Ya. Itu untuk orang-orang yang memang punya kepedulian dan mau berkontribusi. Dan juga kayak ada di Cirebon, di berbagai daerah lah. Terakhir itu kita sempat buka volunteer buat lokalisme. Itu ada sekitar 30 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Itu dari Sumatera ada, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua juga ada, di Bali, NTT, NTB kayak gitu sih, dan di Pulau Jawa pastinya. Emang lu sebudaya itu ya? Maksudnya emang kalau dari telisik dari latar belakang lu dari mana? Maksudnya apa sih budaya lokal atau apa kesadaran apa yang akhirnya lu pengen bikin kayak ginian nih gitu? Jadi sebenarnya kalau ngomongin background gue kan gue ada lulusan sosiologi di Unsud, Universitas gitu. Jenderal Sudirman Purwokerto. Ah, Cuma gue dari lahir itu memang bokap gue Padang, nyokap gue Jawa, gue tinggal di Tangerang dari lahir dan sekarang tinggal di Purwokerto. Nah, itu tuh gue ketemu dengan banyak orang dan gue selalu berpikir bahwa ketika gue ketemu banyak orang, gue akan belajar banyak hal. ya. Dan itu adalah belajar soal budayanya, belajar soal perspektif mereka dan lain-lain. Yang mana itulah yang gue pikir kalau gue punya kekayaan perspektif ini, pasti gue yakin orang lain juga punya. Oke. Dan ketika lu punya, bagaimana sih supaya ini bisa terdokumentasi ya, ini wadahnya lokalisme ini. Oh gitu.
kayak gitu. Nah, emang penting banget bro, menurut lo melestarikan mengkurasi budaya lokal di tengah teman-teman berburu dan berebut BTS meal. Iya. Baru dia bilang, gue udah tahu BTS meal. Iya, itu gimana bahkan Kanda? Kim Jong Un aja bilang K-pop itu kanker gitu. Parah banget. Ya lo sepakat soal itu? Gue sepakat sih. Maksudnya, Sepakat dalam hal apa? yang mana dulu nih Berburu sepakatnya? BTS meal. Enggak. Buat tidak terlalu ambil pusing soal hal itu. Sepakat nggak sepakat, sejujurnya gue nggak terlalu sepakat. Cuma gue melihat bahwa sebenarnya kalau ngomongin budayaan nih, konteks bagaimana K-pop bisa ngebom kayak gitu, bahkan BTS meal yang rame banget, bahkan di kalau ngeliat di Tokopedia, Shopee itu banyak yang ngejual cuma wadahnya doang dengan harga mahal. Bekasannya ya? Iya, itu gue kira kayak anjir itu gila banget. Cuma pada akhirnya kalau ngomongin itu adalah ini ngomongin bagaimana nih kerja-kerja budaya di Korea yang gue tahu itu bekerja dan bagaimana dia bisa mengkapitalisasi itu, akhirnya bisa seramai itu. Dan bukan nggak mungkin bahwa Indonesia ini bisa juga kayak gitu untuk meramaikan budayanya. Makanya kan sekarang udah juga cukup ramai lokal pride kayak gitu-gitu. Cuma memang mesinnya ini belum terbentuk dan gua sama teman-teman nggak berusaha untuk ke situ sih, tapi bagaimana mendorong anak muda lu mau sebanyak apapun informasi tentang budaya lain, tapi lu tetap terbentuk dari budaya lokal lu sendiri kayak gitu sih. Lebih di situnya gua ngelihatnya. Paham. Maksud gua emang seminat itu bro anak muda sekarang Ada nggak sih akhirnya gitu. anak muda yang ikut sama lo, maksudnya yang berminat segitunya juga sama hal-hal mempreservasi? Gue sih lebih suka kata-kata preservasi kali. Oke. Kalau ada atau enggak pasti ada. Dan sampai sekarang gue masih jalan berarti itu masih ada. Dan salah satu warlock yang gue kenal yang cukup militan dalam artian dia rajin menulis, dia datang ke daerah yang dia tulis, dia observasi, itu ada di Banten. Ini anak baru lulus waktu itu masih kelas 3 SMA. Dia karena dia merasa tahu banyak soal suku Baduy, dia dekat dengan mereka, dia merasa nih penting nih bahwa suku Baduy ini bukan suku yang tertinggal kok gitu. Dan banyak kok hal-hal baik yang bisa diambil dari budaya suku Baduy. Dan akhirnya dia dengan semangatnya dia menuliskan itu, menyebarkan ke orang-orang bahwa ini ada nih, ini dekat dengan kita, ini bukan sesuatu yang jauh dari lulu pada yang ada di Indonesia. Ini ada, dan bukan budaya lokal itu bukan menjadi sesuatu yang eksotis yang kayak lu ngeliat ini oh klinik atau apa enggak, tapi ini ada, dia mencoba untuk mendistribusikan itu, pengetahuan itu. Nah ngomong-ngomong masyarakat adat nih kan, sebenarnya kan masyarakat adat ini budayanya itu kan tergerus karena kemajuan pembangunan, kedua teknologi. Nah kalau lo sendiri tuh bagusnya gimana nih masyarakat adat dikenalkan teknologi dan pembangunan, apa dibiarin aja tuh kayak gitu deh, pokoknya lo udah ini hidup aja gitu, apa seharusnya negara harus gimana tuh kalau kayak gitu? Ini langsung ke pertanyaannya berat banget coy. Emang harus pak, harus makin menukik gitu. Jadi kalau soal masyarakat adat sebenarnya gue pernah semasa kuliah ikut riset ke salah satu daerah yang cukup jauh itu di Sulawesi Barat, di Mamasa. Ya gue tahu tuh risetnya pak. Sama lu kebetulan. Oh iya betul. Itu gue melihat bahwa nih banyak masyarakat lokal di Mamasa waktu itu dari ibu kota kabupaten aja ke daerah yang harus gue datengin itu 6 atau 8 jam gitu naik mobil, dan gue ngeliat bahwa banyak masyarakat lokal di sana tuh memang kesulitan. Bahkan gue pernah dalam salah satu pertanyaan gue sempat kebingungan bahwa ketika gue nanya makanan nih, makanannya apa yang sering dimakan, dia menyebutkan berbagai sembako, cuman nggak pernah ada yang nyebutin telur. Gue sempat bertanya ini kenapa ada telur, akhirnya gue tanya dan dia jawab bahwa di daerah situ tuh nggak bagus untuk bisa mendatak telur, nggak pintar masyarakatnya untuk itu, lain juga kurang bagus, dan telur hanya bisa dikirim dari ibu kota kabupaten yang berjarak 8 jam tadi. Dan kalau misalnya dia mau ngirim telur ke situ, itu akan pecah pasti. Jadi kayak lu ngirim 1000 telur mungkin 500 atau 200 set pecah lah. Karena jalanan saking jeleknya. Dan gue pikir itu akhirnya ngomongin pembangunan menjadi penting untuk di daerah-daerah lokal, di daerah-daerah seperti itu. Tapi juga masalahnya pembangunan hari ini yang sering gue lihat
itu dia tuh mementingkan kuantitas. Jadi kuantitatif nggak kualitatif. Di mana yang dibangun adalah infrastrukturnya, iya itu bagus. Cuman tidak memerhatikan bagaimana kualitas masyarakat adat dengan nilai-nilai yang dia pegang. Ini juga bisa kok berperan untuk bisa melestarikan daerahnya dan juga mengembangkan ekonomi daerahnya. Nah, jadi penting untuk bisa menyeimbangkan antara lu ngomongin pembangunan di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa yang agak dalam, ngomongin kuantitatifnya pembangunan infrastruktur dan lain-lain, tapi juga tetap memperhatikan kualitas dari nilai-nilai kebudayaan ini, nilai-nilai dari masyarakat itu sendiri, kayak gitu sih. Jadi kan lo tadi bilang soal kesejahteraan ini jadi penting kan, masyarakat adat, bagaimana negara juga harus mempedulikan mereka gitu. Dan lo punya gak sih harapan kayak bisa swasta sebenarnya perannya seperti apa dan NGO seperti apa di masyarakat adat ini? Nah, kan dia NGO bukan? Iya, maksudnya NGO yang lain lah. Iya. NGO dia kan miskin, pasti nggak berbuat apa-apa. Nggak berbuat apa-apa. Belum mampu melakukan sesuatu yang berdampak pada bangsa ini. Astagfirullahaladzim. Kok baru lagi? Takut ini kantor gue ini. Oke, jadi Ya kan sekarang pemerintah kan sering nih, kayak misalnya ada aman, Ya. minta bagaimana pemerintah bertanggung jawab. Nah sebenarnya kalau dan selain sektor-sektor publik, sektor privat ada gak sih yang harus memperdulikan inilah minimal aware lah sama isu-isu masyarakat adat? Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin sektor privat yang memang aware sebenarnya ada, dan beberapa lembaga gue tahu juga dia punya peran itu. Cuma memang masalahnya adalah ketika ngomongin seperti itu fokusnya bukan pada nilai-nilai budaya adatnya, tapi tentang bagaimana dia bisa membantu untuk menaikkan nama dia sendiri juga. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana sih ketika ngomongin bantuan untuk masyarakat adat, terutama masyarakat di berbagai daerah, itu memposisikan diri bukan lu sebagai superhero yang tiba-tiba datang dengan pengetahuan ibu kota lu, misalnya lu di Jakarta, pengetahuan Jawa lu di Pulau Jawa, tiba-tiba merasa bahwa lu nggak bisa kayak gini, lu nggak bisa kayak gitu. Kalau di Jawa baiknya gini, menurut gua baiknya gitu. Enggak. Cuma lu harus berangkat bahwa mereka adalah entitas gelas yang nggak kosong. Mereka punya nilai sendiri kok. Mereka punya pengetahuan sendiri, mereka punya budaya sendiri, dan ini tuh sebenarnya bukan hal yang dalam tanda kutip negatif gitu. Tinggal bagaimana orang-orang yang datang ini, pihak-pihak lain yang datang ke daerah, ke masyarakat adat ini bisa tetap mengakomodasi kebutuhan mereka, mendorong mereka supaya lebih banyak akses yang bisa didapatkan, tapi tidak melupakan apa nilai-nilai yang mereka punya. Itu sih, modal-modal mereka tetap ada, dan dari situ sebenarnya dari modal-modal mereka lu tinggal hanya perlu mengkatalisasi aja, mendorong supaya oh dengan ini bisa nih bikin gini. Akhirnya pembangunan bantuan-bantuan itu sifatnya bukan kepada objek, tapi kepada subjek yang memang dia bisa bergerak sendiri juga, kayak gitu sih. Nah, kalau gua tanya nih, kan tadi lo bilang ada kebutuhan. Kebutuhan itu kan berarti ada kebutuhan hidup ya. Entah itu kebutuhan hidup buat sustain atau nggak kebutuhan dia tuh biar dia maju tuh. Bagaimana nih caranya, atau nggak mungkin nggak sih kita melakukan monetisasi atau nggak mengkomersialisasi budaya-budaya lokal itu untuk kesejahteraan orang setempat juga? Itu menurut lo baik apa enggak, dan seandainya bisa, bagaimana ngelakuinnya? Nah, itu menurutku sangat mungkin, dan itu menurutku cukup baik juga, bahkan sangat baik, karena pada akhirnya ketika saat ini kita ngomongin soal misal pariwisata aja, kan akhirnya yang dijual adalah keindahan alamnya doang. Padahal ketika lu datang ke sebuah daerah, misal lu ke daerah Sika di NTT, lu lihat bahwa ya pantainya pasti indah. Di daerah timur, gue sangat jarang sih menemukan pantai yang gak indah gitu. Cuma akhirnya pantai indah ini menjadi modal ekonomi sangat. Cuma bagaimana sih lu tidak cuma kalau kita ngomongin pantai itu akan ngomongin pembangunan resort dan lain-lain, yang mana itu akan ngomongin infrastruktur. Cuma bagaimana ketika ngomongin pembangunan nggak cuma untuk infrastruktur, untuk melibatkan masyarakat adat, itu juga bisa dalam menaikkan nilai-nilai budaya mereka sebagai satu entitas yang memang bisa menjual juga, dan menurut gue itu nggak masalah. Kayak salah satu teman gue ada di Sika dengan komunitas KAHE, dia mendorong masyarakat untuk bisa bikin UMKM dan lain-lain, tapi
UMKM-nya itu tetap berlandaskan nilai-nilai mereka, apa yang mereka punya, modal apa yang mereka punya, dan itu yang menurut gua akan sangat menjual. Jadi lu datang nggak cuma tahu keindahannya doang, tapi lu juga tahu nih ada hal menarik apa sih di balik daerah ini, ada nilai-nilai apa, orang-orang yang seperti apa, bagaimana kebudayaan mereka, dan itu menjadi paket wisata komplit lah menurut gua kayak gitu sih. Oke. Lalu gimana, Cok? Mulia sekali ya. Apa gak bercanda. tapi gua mau balik lagi ke soal anak muda sih sebenarnya, karena slogan lo tuh udah itu slogan apa nama sih, lokal ismi? Lokalisme itu nama Ya. Lokalnya pakai C apa pakai K? pakai K. Pakai K. Jadi percampuran antara bahasa Indonesia sama bahasa Ya, Inggris. Hibrid Anda. Itu memang agak Maksudnya bermasalah. soalnya dari nama aja pengen gua kritik karena ismi gitu kayak jadi. Nah, tapi sebenarnya poinnya gini, gua paham bahwa akhirnya mungkin lo pengen masuk ke anak muda banget, jadi pakai ke English-Englishan biar kayak anak Jaksel. Iya. Jadi ismi banget ya. Tapi maksud gua apakah akhirnya lo ngerasa nggak sih ke depannya nih di tengah yang tadi kita bilang kan, di tengah budaya yang sangat membombardir kita gitu, kelokalan kita tuh akan makin ada, maksudnya mungkin gua kasih pilihan, akan makin ada dan terus berkembang, makin hilang karena itu, atau jadi satu Percampuran budaya baru. Menurut lo gimana kalau Nah, di kalangan anak muda ya? kalau di kalangan anak muda sendiri sebenarnya gua percaya sih bahwa sebenarnya ketika kita ngomongin globalisasi, homogenisasi itu gue tidak melihat adanya kemungkinan homogenisasi itu selama memang mereka lahir dan besar di daerahnya gitu. Kayak bahkan kayak gue yang anak dari orang Jawa dan orang Padang tetap tahu kok budaya-budaya itu karena memang itu dibahas juga di keluarga kayak gitu. Dan ketika orang-orang anak muda di daerah ini, gue sangat percaya meskipun akhirnya dia suka BTS dan lain-lain, itu bukan hal yang negatif, itu bukan hal yang buruk. Cuma mereka tetap akan menyampurkan pengetahuan mereka kok, pengetahuan tentang budaya lokal mereka kayak gitu. Karena harus dibedakan juga dengan gempuran globalisasi ini kan banyaknya informasi, dan juga informasi yang mereka serap selama dari lahir sampai dia akhirnya bisa mengakses internet misalnya gitu, ketika memulai bertemu dengan pengetahuan baru itu tidak akan hilang. Bahkan hari ini kalau kita lihat berbagai konten kreator gitu itu mulai mendorong budaya mereka ke lokalan mereka lah kayak gitu. Kayak latih gitu ya, yang pakai gamelan gitu kan misalnya. Itu misalnya. Atau bahkan kayak beberapa stand up komedian yang akhirnya punya podcast. Kita tahu ada podcast Mendoan di Surabaya ya? Iya. Ada juga yang podcast agak lain itu orang-orang dari Sumatera. Medan. Oh iya, yang Sumatera itu ya. Akhirnya bahasa itu mereka menjadi globalisasi dulu. Lokalisasi. Zaman dulu global. Nggak globalisasi dari lokal menjadi global. Ya. Jadi berarti tuh yang ngomong. Berarti itu hybrid, jadinya akan jadi hybrid ya. Nggak akan benar-benar hilang, tapi akan jadi satu akulturasi kali ya, bahasa sosiologinya. Akulturasi budaya lah, pecinta budaya. Nah, tapi gue nanya juga nih sama lo, kan sekarang nih terakhir yang paling rame tuh soal identitas Indonesia tuh gara-gara Maudy Ayunda, bro. Maudy Ayunda? Iya, karena dia di Stanford, pas lagi wisuda pakai kebaya. Bukan gara-gara maskot PON? Nah, salah juga maskot PON sama PON. Maskot PON anjir. Jadi ada satu sisi, permainan representasi kebudayaan itu penting kan, bro? Ya. Kalau gue sendiri sebenarnya kayak orang yang di Papua, misal nih, kalau gue ya masalah PON, maksudnya nggak harus juga orang Papua asli. Wah, karena di Papua sendiri itu juga beragam, bro, konteks kebudayaannya. Iya. Bahkan kalau waktu di Merauke ada yang namanya Jamer. Jawa Merauke. Jawa Merauke. Dan semacamnya. Jadi lo bagaimana nih ngeliat politik representasi lokal nih, entah itu di media massa atau nggak di media sosial. Kayak misalnya kayak kemarin Maudy Ayunda pakai kebaya aja, boom, rame. Wah, inilah kebanggaan kita gitu. Atau nggak kadang berapa makanan lokal kita diklaim Malaysia, jebret, boom, ini. Itu kan berarti kan soal permainan representasi politik lokal gitu kan, representasi budaya lokal. Gimana nih menurut lo sekarang? Oke, itu udah beberapa topik tuh tadi soal makanan yang diklaim kita rame, terus Maudy Ayunda yang pakai batik, dan juga maskot PON. Satu-satu ya. Pertama dari Maudy Ayunda. Ini tadi ini
menurut gue nih, gue ngefans sama Maudy Ayunda Ya. pertama. Menurut gue nih perempuan keren banget lah. Ya. Cuma pada akhirnya ketika orang rame bahwa Maudy Ayunda mengharumkan nama Indonesia dengan memakai batik, menurut gue itu juga kebaya, sorry. Itu juga agak berlebihan karena gue pikir representasi budaya ini penting. Cuma bukan di situ titik poin utamanya. Kayak oke, hari ini kayak tadi pertanyaan di awal, kok gue ngomongin budaya tapi nggak pakai batik? Ya. Apakah gue nggak pencintai budaya Indonesia? Kan nggak juga sebenarnya. Dan poin representasi kebudayaannya Maudy Ayunda menurut gue sangat baik dan memang harus diapresiasi. Cuma tidak diglorifikasi seolah-olah bahwa lo hanya akan menjadi anak muda terkeren di Indonesia hanya karena lo di wisuda dan pakai batik dan pakai kebaya kayak gitu sih. Jadi terlepas Maudy Ayunda dengan segala kekerenannya yang gue sangat hormati, gue sangat sepakat bahwa memang dia mengharumkan nama Indonesia karena at least dia bisa menjadi gambaran bahwa jadi salah satu sosok anak muda ideal lah, bahwa dia muda, dia bisa kuliah keluar dengan segala privilege-nya, dan dia juga ya pakai kebaya. Gue nggak tahu sih apakah emang itu hal yang unik untuk di Stanford atau di Stanford untuk pakai kebaya ketika lulus gitu. Pertama itu, lalu soal makanan yang diklaim. Nah ini juga menurut gue ada hal yang lucu. Bahwasanya hari ini makanan yang diklaim Malaysia menurut gue itu ya ini lebih ke reaksi dari netizen aja yang memang dia selalu merasa bahwa ketika ada sesuatu punyanya kita diambil orang lain, mereka akan sangat marah, sangat seolah-olah jiwa nasionalisme itu tumbuh banget dan harus mempertahankan hal itu. Menurut gua itu nggak salah, cuma pada poinnya adalah apakah harus menunggu ada aksi dan reaksi seperti itu dulu untuk ada aksi sampai akhirnya masyarakat Indonesia tuh bisa bereaksi dengan sangat keras. Hari ini kalau kita lihat misalnya ada salah satu artikel yang pernah ditulis juga di Lokalisme bahwa ada satu kebudayaan dulu di Sika, ini ngomongin soal isu yang agak serius, isu 65, bahwa ada satu budaya yang dihilangkan untuk akhirnya membungkam masyarakat terkait tragedi 65, kayak gitu. Itu bisa dibaca di buku judulnya tuh Ritual Tanah Grand gitu. Itu teman-teman dari PBH Nusra dan teman-teman komunitas KH yang tadi gue sebutkan, dia menuliskan itu dan mengatakan bahwa ini ada penghapusan kebudayaan supaya masyarakat tidak mempertanyakan soal pelanggaran 65 itu. Apakah ada yang rame? Enggak, karena itu bukan sesuatu yang bisa dibuat heroik kayak makanan dan memunculkan reaksi, tapi banyak juga kok budaya-budaya yang akhirnya hilang atau apa, tapi tidak ada reaksi seperti itu. Rame karena itu informasi tersebar di media sosial dan akhirnya banyak orang yang merespon itu. Itu sih itu pertama. Dan kedua adalah ya kalau dari gue pribadi, daripada akhirnya orang-orang rame menghujat, menyerang Malaysia dan lain-lain, ya mendingan itu gue nggak tahu lah salah atau nggak, cuma mendingan ya lu juga bisa membantu untuk melestarikan itu dengan cara menuliskan apa pengalaman lu dengan makanan tersebut misalnya, atau bagaimana sih pengetahuan tentang makanan tersebut, kedekatan lu kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi nggak cuma menyerang doang, tapi akhirnya menaikkan isu soal makanan itu dan menciptakan banyak narasi atau banyak cerita. Itu soal makanan. Dan ketiga nih soal representasi. Nggak salah kalau gue gini pandangan gue ya bro. Kalau gue pribadi, kayak misalnya di Papua kan nggak semua orang sukunya etnisnya Papua. Ketika ada penyelenggaraan PON, ya sebenarnya itu bisa direpresentasikan oleh siapa aja. Malah menurut gue kerennya adalah ketika ada PON di Medan, ada orang Tionghoa atau enggak orang Papua yang jadi duta di sana. Karena konteksnya menurut gue nasionalisme dan identitas kita juga nggak soal problem soal etnisitas juga gitu. Ya mungkin lu punya pandangan beda soal itu. Anda takut ya ini sensitif? Ya walaupun akhirnya kepilih orang Papua pun juga nggak masalah kalau gue gitu kan. Kalau dari gue sebenarnya bukan soal siapa yang menjadi representasinya, tapi akhirnya hari ini pertanyaannya apakah memang sang panitia PON itu penyelenggaranya pernah mendiskusikan bahwa ini banyak anak muda atau tokoh-tokoh yang bisa menjadi
representasi PON dari PON Papua Oke. ini. Pertama itu. Kedua adalah kenapa akhirnya yang diambil adalah public figure yang memang punya masa sangat banyak. Itu akan sangat bagus untuk ngomongin distribusi informasi soal PON Iya. itu. Tapi apakah memang tidak ada lagi orang-orang di daerah di Papua yang memang bisa menjadi maskot itu? Ada. Kalau gue sih sukanya Noella. No. Noella sih paling representatif. Terus oke Nah lanjut. itu dalam arti kayak gini, misalnya lu ngomongin bahwa tadi contoh misalnya ada PON nih di Medan, Nah, terus tiba-tiba yang jadi maskot adalah orang Tionghoa, gue nggak bermasalah juga. Cuma pertanyaannya nih, orang Tionghoa yang menjadi maskot ini, apakah dia selama ini merepresentasikan soal masyarakat di Medan itu, atau dia membawa background bahwa iya nih gue orang Medan, jadi orang-orang tahu bahwa yang gue wakilkan adalah Medan. Itu kan permasalahan tersendiri. Kalau ngomongin itu, sekarang dengan adanya si artis itu, gue pikir agak bermasalah karena banyak juga kok sosok yang bisa diangkat Diangkat. kayak gitu. Dan setidaknya adalah diskusi bahwa hari ini banyak kok tokoh-tokoh public figure yang dari Papua juga, dan itu nggak ngomongin soal seberapa tinggi engagementnya, tapi bahwa ini PON Papua yang harusnya mewakili adalah orang yang memang memiliki identitas itu. Terlepas dia orang Tionghoa, orang Jawa, selama dia memiliki representasi identitas budaya dari Papua itu nggak bermasalah. Gitu sih, itu mungkin jawabannya cukup aman. Gitu. Tapi gue tanya sedikit aja, ini mungkin quick question. Menurut lo masih banyak sih anak muda yang mikir kayak lo? Dalam artian yang sepikiran sama lo ya, maksudnya dia masih mau menginternalisasi budaya-budaya lokal yang dia terima gitu? Banyak. Banyak. Gue yakin itu sih. Setidaknya adalah ketika ada anak muda, misalnya gue gini, gue komunitas yang tergolong baru. ya. Sempat buka oprek, gue cuma kayak semingguan doang, ternyata dengan followers Instagram lokalisme masih sedikit dan belum segitu ramenya lah kayak gitu. Tapi yang daftar itu sangat banyak menurut gue saat itu ya, kayak ada 150-an lebih lah. Dan mereka ketika disuruh diminta ayo bikin sesuatu, mereka akan bikin. Yang artinya adalah mereka punya kok sensi itu kok. Oh, sense-nya ada ya? Sekarang gue ada. tanya, sorry, gini aja pertanyaannya. Lo orang apa lo? Dan Gue orang Betawi lah. jelas bos. Betawi. Bapak, ibu, tinggal gede di Betawi. Lo orang apa? Gue orang Tangerang. Tangerang. Gue kalau suku gue juga bingung, gue kan Jawa Padang. Nah, gua Jawa Batak. Gue yakin pak, dengan kemajuan transportasi, dengan kemajuan teknologi, dan Tinder udah dipakai siapa-siapa, percampuran budaya itu bakal sering lah, Ya. dan makin beragam. Nah, identitas Indonesia ke depan tuh kayak gimana menurut lo? Waduh. Ini yang ini enak nih pertanyaannya ini tadi nih. Gua gampang-gampang ini susah ya. Iya, Ini- identitas kayak gimana? Karena nanti Apakah orang-orang itu harus ikut tes wawasan kebangsaan dulu baru? Nggak, ini menarik loh. Ini lokal. Iya. Orang-orang lokal sekarang sudah banyak yang melakukan urbanisasi. Iya. Ada percampuran etnis, budaya, kultur ke depan. Iya. Ke depan akan ditanyakan lo orang apa, Hmm. dan lo akan bukan membela, lo akan melestarikan lokal yang mana nih Iya. sebenarnya yang lo Iya. mau lestarikan. Kira-kira gimana tuh imajinasi lo soal itu? Iya. Nah, Karena sebenarnya kayak gue sendiri, gue cerita dikit ya. ya. Bokap gue Jogja, terus nyokap Medan, Nah, gede di Jakarta. Tapi hati gua tumbuh dan besar di Purwokerto. Nongkrong di sana, gue suka kan. Tapi gua nggak bisa bahasa Banyumas juga, Pak. ya. Nah itu gua harus gimana dong? Gua harus membela budaya gua di Jakarta, di Purwokerto, apa bela-belain marga Pasar Ibu gua, apa Kesultanan Jogja? Jawabannya gimana? Gimana coba? Gimana? Lokalisme Ya. memberikan solusi ke anak-anak yang akan kayak gua. Karena gue yakin akan banyak orang-orang yang lahir kayak gua gini nih, Ya. kayak lo gini. Dibanding gitu. kayak gua yang Banding masih kayak lo. puritan. Iya. Nah, sebenarnya gini, ini menarik menurut gue. Hari ini apa yang lo omongin kan sama kayak gue juga. Betul. Hati gue saat ini ada di Purwokerto juga. Nah. Dan masalahnya adalah kalau gue ngomongin kelokalan, bagaimana bahwa kita punya identitas lokal, menurut gue tuh bukan soal lu orang mana, lu lahir di mana, tapi di mana lu tumbuh, di mana lu menyerap nilai-nilainya, di mana lu akhirnya berkembang dengan perspektif budaya lokal lu. Di situ lalu sebagai orang mana, bukan sebagai orang mana, sorry, tapi di situ lalu sebagai bisa mewakilkan budaya mana. Hari ini gue tanya, kalau gue ngomongin soal budaya Banyumas misalnya di Purwokerto, gue yakin lu bisa menjelaskan dengan sangat banyak.
Ya. Nah pasti kan. Dan gue juga kayak gitu. Atau gue tanya ngomongin Betawi, ngomongin ondel-ondel, lu pasti bisa bercerita Iya banyak pasti hal. lah, karena kan gue emang di sini. Iya. Iya, gue di sini seumur Akhirnya hidup. yang gue fokuskan adalah bukan soal lu siapa, gue nggak mau tersegmen terkategorisasi seperti itu. Tapi Tapi adalah lu semua lahir besar dan berkembang dengan banyak budaya. Budaya. Nah, tinggal budaya mana yang lu mau perjuangkan gitu kan? Bukan Atau soal lu diperjuangkan, tapi mau lu budaya bela, bukan juga. mau Ben. lu sebarkan. Oh iya. Berarti aturan nama lo jangan lokalisme, Apa? kultur ismi. Kulturisme. Karena itu Enggak, tapi kalau justru lebih masuk akal. Iya. Lokalisme kan berarti kan tempat di mana dia berarti tempat di mana? iya, maksudnya dia benar-benar hatinya di mana kan. Soalnya gue jadi inget beberapa. Tapi sebenarnya nggak ngejawab pertanyaan gue sih. Iya emang sih. tapi gue bisa menyimpulkan bahwa akhirnya emang gue jadi inget beberapa antropolog yang sampai live in di satu Iya. tempat dan akhirnya dia even dia orang luar negeri yang akhirnya nggak kenal tapi dia sudah sangat tahu budaya itu dan akhirnya budaya atau lokal tempat itulah yang akhirnya dia bela Oke, dan berarti dia suarakan gitu. lokal maksud itu gua. dalam artian teritorial nih. Apa lokal dalam artian value sebenarnya? Aduh, Loh, susah. dua-duanya sih itu bukan ruang hampa Enggak, sih. kita menurut tanya gua. dia. Oh iya. Biar gua gak Nggak, banyak. jadi gimana? Lokal itu adalah value di lokal setempat. Apa memang teritorialnya sebenarnya? Nah, Budaya. Kalau dari yang gua bangun dengan teman-teman Nah. yang lain, ini ngomongin lokalnya. Ini bukan soal teritorial, ini soal value. Bahwa lu ini lahir dan besar, banyak nih nilai-nilainya nih. Tinggal nilai mana yang mau lu narasikan. Ini bukan soal kuat-kuatan budaya juga. Kayak akhirnya harusnya gue nih lebih Padang loh kayak gitu. Atau gue harus lebih kayaknya Jawa. Enggak di situ. Kita sangat cair sekarang ngomong identitas. Lu kayak Jawa dan Medan, Jawa dan Padang, ya itu udah bukan soal Jawa Padangnya lagi, tapi bagaimana lu ini punya banyak perspektif loh, lu punya banyak cerita. Nah, gua dengan lokalisme ini, dengan teman-teman yang lain menawarkan wadah bahwa nih ada loh, lu ngomongin budaya nggak harus ngomongin budaya yang avant-garde, yang lu harus menjadi budayawan dulu, enggak. Ini ngomongin cerita-cerita asik aja. Lu semua tuh punya cerita itu dan gue pikir cerita itu akan selalu menarik dan selalu asik untuk diketahui oleh orang lain. Sebagai contoh, gue kasih satu contoh ini lucu nih. Gue waktu itu ngangkat soal makanan kuliner, makanan buka puasa di berbagai daerah. Oke. Nah, di Palu ternyata ada kue tetu. Gue bahkan nggak tahu waktu itu. Gue udah beberapa kali ke Palu. Yang gue tahu ya makanan di Palu adalah nasi kuningnya dan lain-lain lah. Nah ini ada Bawang kue goreng. tetu. Bawang goreng itu enak banget. Ada kue tetu. Gue tanya, kenapa lu kalau gue tanya makanan untuk buka puasa yang top of mind lu adalah kue tetu? Oh, ya karena dia ada di setiap bulan Ramadan. Oke, ada lagi nggak? Oh ya, soalnya waktu kecil, ini gua sama teman-teman dan sampai sekarang pun masih sering ngomongin ini menjadi satu permainan kata. Kalau di sini kan ada nyanyian anak kecil kayak apalah gua agak lupa. Cuman dia itu agak rame itu ngomongin soal tante, tete, apa ya gue lupa. Pokoknya gitulah. Intinya ngomongin kue tete itu disamakan dengan tete. Nah, Jadi itu kan bukan budaya yang akan lu riset dengan sedemikian ramainya, dengan sedemikian pendekatan metodologis yang serius, tapi itu ada. Kalau ngomong gini ada, kalau gue pakai perspektifnya adalah Feyerabend, bahwa Feyerabend. anti metode lu ya udah cukup ada nih budayawan yang punya metodologi dan pengetahuan sedemikian kuatnya. Gue nggak di situ. Gue lulusan sosiologi, gue nggak terlalu ngerti budaya juga. Cuma gue percaya bahwa semua orang itu pengetahuannya itu bisa dia valid gitu. Karena itu terjadi dengan mereka. Kayak misalnya gue suka mendoan ya bukan karena gue orang Purwokerto misalnya gitu, ya karena gue suka aja. Dan ketika gue nulis soal mendoan, apakah itu valid? Ya valid. Walaupun gue bukan orang asli sono, tapi gue punya interaksinya, gue punya kedekatannya, gue pernah merasakannya, dan itu semua menjadi nilai yang cukup penting untuk diketahui orang lain. Oke. Gitu. Matiin dulu. nah menutup nih. Pertanyaan Pamungkas perlu nggak sih? Perlu lah. Perlu lah. Tapi sebelum kau tanya Pamungkas, ada gua pernah ketemu sama orang Genpi apa gue lupa. Itu yang pariwisata. Jadi dia bilang ini, ada level-levelnya bro. Ketika lu bicara soal wisata kebudayaan di Indonesia.
Level pertamanya itu adalah ketika lo berkunjung di suatu kota, lo cari tempat wisatanya. Itu udah yang level paling rendah. Level keduanya, yang paling rendah dari bawah ya ini, itu adalah ketika lo datang, lo nyoba kuliner, Pak. Ya. Itu level keduanya, paling rendah. Level ketiga Level ketiganya, lebih advance lagi nih. lebih advance lagi, adalah ketika lo belajar soal fashion dan kebudayaan setempatnya, Pak. Ritual-ritualnya. Level keempat, itu adalah ketika lo belajar bahasanya. Ya. Tapi ada, Pak, ini yang buat gua tuh kayak Level 5 nih. mind blowing, ini paling level Mind tertinggi. blowing. Apa tuh? Ketika lo bisa bertemu sama sekitar 1000 apa berapa ratus, gue nggak tahu jumlah itu, dia cerita suku bangsa yang ada di Indonesia, Pak. Nah, maksudnya? Jadi kan etnis tuh banyak banget. Kayak misalnya kayak lo Betawi, Sunda, apa, Batak, ini dan semacamnya. Itu adalah wisata terindah, itu adalah ketika lo bertemu sama orang-orang yang berbeda itu. Nah. Itu yang jauh lebih wisatawan level tinggi. Jadi ketika lo ke Makassar, bukan cari itu, lo cari orang asli Bugisnya siapa gitu. Oh, maksudnya gitu. Ya gitu. Karena lo akan banyak belajar, turunan-turunan ke bawahnya itu akan diceritakan sama orang Bugis asli ini. Menurut dia. Cuma gue pikir, lah kalau besok ya Bugis campur Makassar gimana? Bugis campur Sunda gitu. Ada kan cerita. Susah nyarinya ya. Susah nyarinya gitu kan. Tapi ini Aslinya. menarik. Menurut gue perspektifnya bisa panjang, karena menurut gue interaksi obrolan-obrolan inilah yang akan memperkaya atau nggak narasi-narasi soal lokal ke depan. Nah, dari sanalah apa sih yang sebenarnya lo harapkan dari pemerintah nih untuk isu-isu yang tadi gue sampaikan itu? Masalah mungkin pelestarian fashion lokal, terus masalah makanan dan semacamnya, sampai masalah etnis, soal kesejahteraan mereka kayak gimana gitu. Masyarakat adat. Banyak amat ya. Pemerintah lagi ya. Pemerintah Iya, lagi. kan total politik, Pak. Iya. Ini kalau nggak kayak gini, Arif Putra akan marah sama kita, Pak. Ini Kalau nggak ada hubungan nggak sama ada politik ya? Iya. Nggak masuk channel Nggak gini, masuk ntar. channel. Nah, sebenarnya menurut gue dimensinya sangat banyak sih. Kalau ngomongin apa sih peran pemerintah kayak gitu, gue ngambil sebelum kesana gue kan, menurut gue pribadi ketika ngomongin soal masyarakat Indonesia yang toleran, beragam, yang arif dan bijaksana lah menurut gue ya. Menurut gue adalah dengan lu ketemu banyak orang, gue percaya itu. Kayak gue SD negeri tuh gue ngerasa temen gue hanya sekelurahan. Gue SMP temen gue sekecamatan nih. Gue di SMA temen gue cukup banyak. Itu ada sekabupaten lah, se-Jakarta lah saat itu, ada lah semua. Dan ketika gue bisa kuliah di Purwokerto, gue ngerasa ini adalah miniatur masyarakat Indonesia, karena waktu itu ada orang dari Sumatera, dari Aceh sampai Papua ada. Dan pertemuan itu yang membuat gue merasa bahwa gue ini kecil banget. Gue nggak bisa merasa paling benar sendiri. Yeah. Dan gue bisa menjadi lebih arif dan bijaksana lah saat itu. Seenggaknya gue nggak ngerasa benar sendiri lah. Poinnya di situ. Dan kalau ngomongin itu, gue pikir adalah apa sih peran pemerintah yang paling bisa dilakukan? Nah, Ini adalah bagaimana pemerintah bisa setidaknya mendistribusikan pengetahuan ini menjadi lebih luas. Bahasanya gini, kayak hari ini adalah ngomongin wisata budaya misalnya. Itu gue sepakat banget, gue suka banget itu. kalau wisata religius lo nggak suka, Pak? Belum nyobain. Jadi gua nggak suka. Anda Itu beda lagi, menjelek-jelekan itu beda wisata lagi. religius. Spektrumnya beda lagi. Oh, anjir. beda, oke. Susah nih. Gitu. Cuma pertanyaannya Habib adalah, Rizik, tolong Habib Rizik. Lanjut. ada nih wisata di Bali ya luar biasa gitu. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa masuk itu? Siapa yang bisa bertemu dengan keragaman atau keluhuran budaya di Bali, nilai-nilai budaya di Bali? Ya orang-orang kayak kalian ini yang punya privilege. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sini supaya orang-orang yang nggak punya privilege juga bisa terdistribusi informasi itu. Nah, gue pikir tuh situ pemerintah bisa masuk dengan cara dia bisa entah akhirnya menguatkan dulu, karena juga nggak kuat juga pertama itu pastilah itu harus dikuatin dulu. Dan selanjutnya adalah bagaimana nih informasi yang sudah ada ini bisa terdistribusi dan menjadi satu. Misal gue ngomongin kurikulum pendidikan, bahwa orang-orang akhirnya ngomongin budaya bukan sesuatu yang jauh, dan bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih toleran dan memahami keberagaman. Tapi kan ada muatan lokal, masih ada gak sih mata kuliah? Masih ada muatan lokal. Tapi menurut gue malah kalau dari konsepsinya dia bukan muatan lokal, muatan Indonesia. Bro. Yes. Kan kalau lokal kesannya ya cuma kalau muatan lokal tuh biasanya bahasa Daerah. Sunda. Ya. Kan.
Nah, itu juga Bahasa bermasalah tuh muatan lokal. Iya. Nah, gimana kalau lo gimana? Ya Coba. agak beda dari ini. Oh. Gak SMA apa-apa ya? gue, SD gue itu muloknya bahasa Sunda. Waktu itu Tangerang Tangerang masih kan? Banten. Iya, Masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat. SMA muatan lokal gue komputer. Muatan lokal. Iya. Oh, pabrik komputer mungkin teman Nah, Anda. itu Jakarta Barat tuh. Oh, iya. Dan yang gue tahu muatan lokal komputer ini ternyata nggak cuma di Jakarta Barat, di Pulau Seribu juga ternyata waktu itu gue baca-baca komputer juga. Padahal emang dia butuh komputer. Ya kalau ngomongin muatan lokal ya dia harusnya ngomongin soal nelayan dan lain-lain gitu. Dan materi ini ya ini adalah satu materi kebangsaan yang aduh gue agak males ini ngomongin kebangsaan. Harusnya bisa masuk di Indonesia di kurikulum pendidikan menurut gue. Ngomongin wawasan kebangsaan itu bukan soal bagaimana lu mau dipoligami atau enggak, lu siap melawan berani melawan ketua lu atau enggak men. Ya. Ngomongin wawasan kebangsaan yang ngomongin Indonesia. Kayak gitu sih. Menceritakan Indonesia lah. Menceritakan Ya. Indonesia dan lokalisme hadir untuk menarasikan dan menyebarkan cerita itu. Oke. Ini langsung aja lah pertanyaan Pertanyaan pamungkas. Lah, kok kita tadi udah terakhir? Belum. Aduh, itu udah closing statement yang bagus padahal. Lu lah. Oh, gua. Gua aja, Pak. Lo aja lah. Ya udah. Siapa tahu nih kan ya. Kan sekarang nih ada tuh teman kita yang jadi dirjen kebudayaan, teman NGO. Pak Hilman siapa? Farid. Hilman Farid. Farid. Dirjen Kebudayaan. Dirjen kebudayaan. Siapa tahu beliau udah capek gitu kan, pengen balik lagi ke akar rumput. Gua harus jawab apa gitu. Anda Menggantikan dirinya. menggantikan, diajak sama Mas Nadiem, ayolah jadi dirjen. Bisa loh jadi dirjen dari bukan non PNS loh itu. Iya. Itu apa yang kira-kira akan lo lakukan? Aduh. Ngayal-ngayal tukang beca aja. Oh, Anda meredakan tukang beca. Enggak berdakan tukang beca. Anda Ngayal-ngayal aja sensitif. maksud gua. Tidak usah membawa Salah profesi lagi orang. gua. Anda. Terus Menurut gua soal izin lagi bermasalah nih. Eh. Kalau seandainya ngomongin hayal-hayalan, gua pikir itu ngomongin izin adalah posisi sangat powerful, punya resource, punya wewenang yang cukup kuat untuk bisa berperan dalam ngomongin budaya lokal di Indonesia. Cuma kalau gue sih, ya pastinya kalau ada kesempatan itu gue nggak akan seolah-olah menolak gitu. Cuma gue akan melihat di mana wewenang gue dan apa sih yang bisa gue lakukan kalau ternyata akhirnya gue bisa lebih berperan ketika di lokalisme atau di nggak masuk struktur, gue akan di sini aja. Cuma Tapi kalau masuk, kalau tadi Anda ngeles-ngeles mulu nih. iya, Anda sebagai politisi, Anda ini. kalau masuk, apa yang harus gue lakukan? Iya. Ya apa yang akan lo lakukan? Nah, yang pertama ngomongin adalah dokumentasi. Dokumentasi. Nah, dokumentasi kebudayaan. Dan ini bukan dokumentasi yang sifatnya tadi, yang harus dari atas. Nah, Yang sangat perlu dilakukan adalah bagaimana ketika kita punya resort, kita bisa mendorong anak-anak muda ini setidaknya bisa memiliki kemampuan untuk menulis, menarasikan apa yang ada di sekitar mereka. Jadinya nih ngomongin budaya ini bukan sesuatu yang sifatnya dari atas, bukan top down gitu kan. Tapi di bottom up. Nih semua orang punya kemampuan menulis, semua orang punya kemampuan itu, dan mereka yang akan mewarisi budaya lokal itu sendiri. Mereka yang akan punya peran cukup penting supaya ini budaya ini semakin banyak diketahui orang dan semakin bisa mendorong orang-orang Indonesia menjadi lebih arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana. Itu kayaknya agak ya lebih banyak orang bisa TikTok daripada nulis, Pak. Nggak masalah TikTokan juga. aja, Pak. nggak masalah juga menurut gua, apapun mediumnya. Apapun dia. Jadi nggak harus nulis ya, bisa Nggak harus video, nulis. film Intinya apa gitu ya. mensuarakan lah gitu. Podcast. Nah. Monggo, kesimpulan Kakak Mamot. Gua dari awal ya, maksudnya gua mungkin memang merasa dari perbincangan kita yang pelik ini, nggak pelik juga sih. Karena gue merasa gue pun kadang-kadang sebagai warga lokal Jakarta dan pure lokal, kadang-kadang Murni lah ya. darah murni Pure lah ya. blood. Kadang-kadang gue sendiri juga dalam tanda kutip ya gue dari kecil ditanamkan budaya apa segala macam. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang gue suka sedikit tidak peduli dengan budaya tersebut, walaupun dari kecil. Tapi gue sadar bahwa ini adalah roots gue. Dan sayang kalau misalnya ini hilang gitu. Minimal ini adalah pengalaman dari kecil gue sampai sekarang gitu, yang emang seharusnya sih kalau bisa disuarakan atau dinarasikan sih emang sebaiknya tetap ada. Gue sepakat sama lo bahwa kita tuh kadang-kadang lebih
lebih bersorak soal akhirnya apa yang terjadi di luar, apa yang kita ambil tanpa tahu apa yang dia punya dan harusnya kita rawat gitu kan, bahasa gampangnya gitu. Dan emang itu harus dimulai dari anak muda sih. Gue rasa sih bahkan nantinya hybrid itu akan muncul dan akhirnya kayak gini loh. Gue ngelihat satu budaya di Amerika yang lucu banget gini. Jadi Amerika kan dituduh nggak punya budaya ya. Tapi mereka ada anak-anak muda zaman sekarang yang gini, ya, mereka punya movement mempreservasi resep nenek mereka. Jadi kayak pie zaman dulu di tahun 18 berapa itu kayak apa sih pie dibanding pie zaman sekarang. Mereka coba cari resepnya lagi kayak gitu. Jadi itulah yang dilakukan secara preservasi. Nah, jangan-jangan Indonesia tahun 3000 nanti nyari resep rendang gimana cuy? Gue mikirin kayak gitu loh. Gimana cara nyari resep rendang gitu. Yang mana sekarang tuh sangat terkenal sekali. Kalau misalnya akhirnya narasi itu tidak dimulai dari sekarang dan terus kan namanya folklore kan suatu hari kan bisa hilang akhirnya. Terus disuarakan ya bisa kejadian kayak Amerika tadi itu. Mereka kehilangan pie yang sesungguhnya di tahun 1800-an gitu. Itu sih kalau dari gue. Kalau gue sih gini sih, jadi gue orang yang nggak terlalu terjerat sama hal yang sifatnya tradisi sebenarnya. Karena menurut gue beberapa tradisi pun juga nggak sepenuhnya bagus. Ya, ada betul. juga yang akhirnya merusak society kita, apalagi society modern, anak-anak modern gitu kan. Nah, berbagai halangan yang feodalistik dan semacamnya. Cuma bukan berarti patriarki dan semacamnya itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa memilah dan memilih dari kerumunan value yang ada di masyarakat. Tinggal menurut gua hal-hal yang sifatnya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan modal dan fondasi untuk mesejahterakan ekosistem di tingkat lokal, itu yang menurut gua harus diperjuangkan sih. Jadi jangan sampai kita tergebu-gebu gitu kan membela sesuatu yang sebenarnya kita nggak paham betul gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya ke depan menurut gua sih akan banyak percampuran budaya dan itu nggak cuma dari daerah ke daerah, karena hari ini banyak orang juga nggak cuma hijrah ke kota tapi ke negara-negara lain. Dan menurut gua ke depan budaya tuh akan semakin unik, akan semakin customized dan akhirnya lo bisa memilih. Kalau dulu kayak lo nih, lo kan tidak bisa memilih kebudayaan lo nih, ya kan? Udah Betawi plok-plok gitu kan. Bapak dan ibu gua itu bisa memilih kebudayaannya lagi, bro. Dan akhirnya turun ke gua, misalnya gua campuran Betawi Jawa, si Ami, gua Jawa Medan, Ami istri gua, dia itu Purwojo Betawi. Nah, si Aleja ini akan menjadi entitas kebudayaan yang baru sih yang dan dia akan lebih mudah untuk memilih gua siapa. Bisa milih gua Purworejo aja lah gitu atau gua Medan aja lah. Army BTS. Apa gua Army BTS gitu. Jadi itu menurut gua akan keren akan di sana. Budaya lokal nggak akan hilang, budaya global juga akan bertemu, tapi masa depan anak-anak muda dia akan bisa mengkustomisasi sesuai dengan seleranya dia dan apa yang dia percaya sih menurut gua ke depan. Jadi thank you banget Bar. Lo udah datang dan teman-teman lokalisme ke depan. Gua harap lo bisa nih menjadi jembatan bagi suara-suara lokal yang mungkin hari ini tumbang oleh Army BTS. Anjir, nyari penyakit loh ntar nih. Saya nyari penyakit. Oke. Tapi bisa jadi BTS pernah pakai sarung. Tapi sayangnya bukan sarung gue. Tapi BTS bisa pakai sendal jepit soalnya. Oh iya, tapi ya thank you semua. Army bisa daftar ke lokalisme. Waduh. Thank you. Yo.